Hai guys, jumpa lagi di channel Saham Pemula. Channel ini gue dedikasikan bagi mereka yang ingin belajar saham dari dasar. Yuk, mari kita mulai. Di video kali ini kita akan melanjutkan langkah berikutnya yang lo harus lakukan ketika menganalisa saham suatu perusahaan. Kalau di step 1 kemarin kita melihat omset dan pertumbuhan omsetnya, kemudian di step 2 kita melihat gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Di step 3 kali ini kita akan melihat rasio hutangnya. Ada debt equity ratio dan current ratio. Apa itu? Kita akan bahas dengan contoh yang sederhana berikut ini. Ingat tukang bakso yang kita bahas kemarin? Sekarang mari kita bahas asetnya tukang bakso secara detail. Jangan lupa, aset adalah modal plus hutang. Kita ambil contoh si tukang bakso punya aset gerobak, panci, mangkok, sendok garpu, kursi, dan bakso. Gerobak, si tukang bakso beli dari hutang ke orang lain sebesar 3 juta, panci dari modal sendiri sebesar 1,5 juta, mangkok 1 juta, sendok garpu 1 juta, kursi dari hutang ke orang lain sebesar 1 juta, dan bakso sebesar 2,5 juta dari modal sendiri. Sehingga total aset si tukang bakso itu adalah 10 juta rupiah, terdiri dari 6 juta modal sendiri dan 4 juta dari hutang ke orang lain. Debt to equity ratio atau yang biasa disingkat DER, rumusnya adalah hutang atau liability dibagi dengan modal atau equity. Dari contoh tukang bakso tadi kita bisa lihat total hutangnya adalah 4 juta rupiah dan total equity atau modalnya adalah 6 juta rupiah. Sehingga kalau dibagi mendapat angka 0,66667, kalau dijadikan persentase menjadi 66,67%. Idealnya DER itu di bawah 100%. Karena menandakan bahwa hutangnya tidak lebih besar dari modalnya. Tapi ada pengecualian, yaitu bank, karena mereka memasukkan dana pihak ketiga sebagai hutang. Kemudian konstruksi, karena untuk membangun suatu konstruksi, bangunan dan jalan ataupun yang lain-lain, mereka pasti memerlukan hutang yang tidak sedikit. Dan perusahaan pembiayaan, karena mereka meminjamkan dana mereka untuk kredit orang lain, sehingga orang lain itu bisa beli rumah, beli mobil, dan sebagainya. Kita masuk ke yang berikutnya, yaitu current ratio. Current ratio itu rumusnya adalah aset lancar atau current asset dibagi dengan hutang jangka pendek atau current liabilities. Kalau kita lihat, kita anggap aja di contoh hutang jangka pendeknya si tukang bakso ini adalah kursi, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk aset lancarnya kita anggap saja si bakso ini sebagai aset lancarnya sebesar 2.500.000. Jadi kalau dimasukin ke rumus current ratio 2.500.000 aset lancar dibagi dengan 1 juta hutang jangka pendek, dapat hasilnya adalah 2,5 kalau dijadikan persentase menjadi 250%. Idealnya angkanya adalah di antara 150 sampai 300%. Kenapa? Karena kalau di bawah 100% artinya aset lancar dan hutang nilainya sama atau malah hutangnya lebih besar dari aset lancarnya. Kalau di atas 300% juga kurang baik karena artinya banyak aset lancar yang menganggur. Ada pengecualian juga sama, yaitu bank dan perusahaan pembiayaan. Biasanya kalau lo lihat di statistik CR-nya pasti 0. Karena mereka memiliki tolak ukur yang berbeda dalam menganalisa performanya. Itu nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Lo bisa lihat semua rasio hutang tersebut di bagian key statistik suatu perusahaan. Gue ambil contoh di sini adalah WLTJ. Lo ke bagian solvency, nah di dalamnya ada current ratio dalam kurung CR dan debt to equity ratio dalam kurung DER. Di situ bisa dilihat bahwa DER-nya sebesar 73%. Dan current ratio-nya sebesar 305,05%. Bisa disimpulkan bahwa semuanya itu dalam norma yang baik, sehingga saham WLTJ ini termasuk baik. Kita sampai di kesimpulan video kali ini. 1. Cermati aset suatu perusahaan. Jangan lupa, aset adalah equity atau modal tambah liability atau hutang. 2.
Aset suatu perusahaan boleh besar, tapi lihat rasio hutang dibanding dengan modalnya. 3. Idealnya, debt to equity ratio lebih kecil dari 100%. 4. Jangan lupa juga lihat rasio lancarnya, yaitu aset lancar dibagi hutang jangka pendek. 5. Idealnya current ratio antara 150-300%. Apabila di bawah 150% ada potensi gagal bayar hutang jangka pendek, di atas 300% aset lancarnya banyak yang menumpuk. Demikianlah kesimpulan untuk video kali ini. Apabila lo merasa video kali ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, share, dan komen sebagai bentuk dukungan terhadap channel Saham Pemula. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.